wabarakatuh. Nama saya Fiana, NIM saya 14 19 kelas saya AKM 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari magang customer service di SHB dan RSA. Check it out. Nah, pertama adalah pengertian customer service. Menurut Kasmir 2003, customer service adalah setiap kegiatan berhubungan atau tujuan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah atau pelanggan melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Nah, di SHB dan RSA ini customer service-nya adalah, kalau di SHB kita perlu tuh buat yang di administrasinya, misalkan ada orang mau masuk. Nah, jika dia memang orang yang mahasiswa asli dan dia sudah mempunyai kartu, maka hanya menunggu antrian saja, menunggu dipanggil namanya. Tapi jika dia belum pernah ke RSA atau orang-orang sekitar Banguntapan atau kampung, dari masyarakat kampung, itu bisa kita tanya dulu tentang identitas dirinya, lalu kita buatkan kartu dan lain sebagainya. Intinya bentuk pelayanan untuk pasien yang akan datang. Terus yang untuk RSA, seperti misalkan ada teman saya tuh datang, gimana mau beli apa kamu? Ini ada jamu, ada coklat, ada ini silakan dipilih. Itu udah termasuk dalam bentuk customer service di RSA. Kita lihat fungsi customer service. Yang pertama itu ada resepsionis, kedua desman, ketiga salesman, dan customer relation officer, kemudian komunikator. Oke, sekarang kita masuk yang pertama, itu resepsionis. Resepsionis itu seperti menerima tamu atau menerima pelanggan, menerima pasien. Gimana kita bersikap dalam menerima mereka, menerima tamu ya, seperti misalkan gimana apa-apa yang dibutuhin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian desman itu seperti misalkan si pasien atau pelanggan itu meminta permohonan sama kita, minta sesuatu yang dia inginkan. Nah, kita tentu saja harus bisa melayani sesuai dengan apa yang dia inginkan. Salesman, di sini salesman itu kalau kita contohin di kantin sehat RSA, misalkan ada customer datang tuh. Nah, customer kan orang yang beli. Nah, kalau misalkan ada orang beli, terus kita menawarkan produk. Selanjutnya adalah customer relation officer. Nah, sini menurut Kasmir lagi Kasmir, Pak Kasmir, menurut dia tahun 2005, customer relation officer atau CRO adalah merupakan seseorang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh pelanggan, termasuk membujuk agar pelanggan tetap bertahan dan tidak lari dari perusahaan yang bersangkutan. Kayak misalkan di RSA juga tuh, sebisa mungkin kita tuh jangan sampai sikapnya kita tunjukkan ke dia. Nah, itu membuat males ya aku ke sana ngapain, orang-orangnya judes kayak gini-gini. Nah, jadi customer service itu, terus customer relation officer-nya juga harus pelanggan atau sama pasien itu kita bisa mengajak lawan bicara. Kita sebagai penghubung. Intinya jangan biarkan pelanggan itu hanya diem. Kita kasihlah arahan. Public relation. Public relation adalah falsafah atau fungsi manajemen yang diekspresikan melalui kebijaksanaan dan kegiatan-kegiatan untuk melayani kepentingan publik, melakukan kegiatan komunikasi bagi publiknya untuk menciptakan pengertian dan goodwill dari publiknya. Customer satisfaction. Nah, di sini menurut Kodrov dan Jenkins 1987, kepuasan pelanggan adalah perasaan yang timbul setelah mengevaluasi pengalaman pemakaian produk. Misalkan di SHB atau RSA, di RSA lah paling mudah pemakaian produknya. Dari lagi-lagi jamu ya, soalnya itu produk bikinan RSA. Setelah dia minum, nah boleh kita tanyain gimana cara mendapatkan kepuasannya. Kita tanya, gimana rasanya, reaksinya gimana dalam tubuh. Kita masuk di perencanaan customer service di SHB dan RSA. Saya lihat tuh yang pasti ya, kalau pada customer service itu yang dibutuhin 3. Yang pertama skill, yang kedua knowledge, yang ketiga attitude. Nah, yang pertama skill. Jadi customer service, gimana kalau kita nggak ada skill, nggak ada kemampuan? Setidaknya kita ada mental untuk berani berkomunikasi dengan orang lain. Tentu dalam hal ini berkomunikasi juga nggak asal yang sesuka kita aja, nggak. Nah, di sini ada standar komunikasi. Yang pertama itu ada senyum, terus ucapkan salam. Ya tentu ya, misalkan ada pembeli atau pasien datang, nah nggak mungkin kita ngapain itu nggak mungkin. Nah, jadi
silahkan apa kita baca salam, assalamualaikum kakak, mau beli apa gitu, itu juga bisa. Terus jangan memotong pembicaraan, kita dengarkan dulu dia tuh keinginannya apa, terus maunya apa, kita dengarkan, jangan memotong pembicaraan. Nah itu standar komunikasi. Terus tawarkan bantuan apabila diperlukan. Nah itu sudah jelas ya. Jika sudah selesai, ucapkan terima kasih. Nah setelah customer itu pulang, jangan lupa ucapin terima kasih dan jangan lupa datang kembali, seperti itu. Selanjutnya adalah knowledge atau pengetahuan. Setidaknya kita jadi customer service itu pengetahuan dasar lah dan umum. Setidaknya sedikit dari, misalkan saya nih di SHB atau RSA, nah dia tanya, mbak ini tuh bukanya jam berapa aja sih? Nah, atau dia nanya dokter gigi, nah dia tuh setiap hari apa? Nah itu termasuk dalam pengetahuan kita. Masa kita jadi customer service di SHB atau RSA kita nggak tahu? Jangan-jangan kita nggak tahu yang kita tempatin itu kayak seperti apa. Nah itu jangan sampai ya. Nah yang ketiga adalah attitude. Dan di sini etika kita selain dalam komunikasi kan termasuk dalam etika juga. Nah dalam kita memberikan pelayanan, terus harus bisa mungkin sopan santun, jaga etika kita. Jadi jangan ceplos-ceplos, jangan asal-asalan. Nah, seperti itu. Yang terakhir kesimpulan. Jadi sebisa mungkin ilmu yang kita dapat dari magang jadi customer service di SHB dan RSA itu bisa kita implementasikan. Bukan hanya praktek yang tanpa ilmu, tapi praktek dengan ilmu. Ilmu harus disertai dengan praktek juga. Intinya semoga bisa bermanfaat buat kedepannya, dan program ini sangat bagus ya untuk semester yang semester 2 udah mulai belajar jadi komunikator, customer service di SHB dan RSA. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.